Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Dewa Kaisar mana tahu bahwa Dewa Kaisar Kuoling hanya menyembah Lin di sepanjang hidupnya. Namun, ketika melihatnya menyembah seorang kultivator tahap Dewa Langit dengan cara seperti itu, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia benar-benar sehebat itu? Benar. Dewa Kaisar Kuoling menjawab, dan Dewa Kaisar Ming Fa bertanya dengan ragu, lalu bagaimana dengan Inviting Moon? Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Kenapa gadis itu mengikuti bocah itu? Pada akhirnya, Dewa Kaisar Mana tetap peduli pada putrinya. Namun, Dewa Kaisar Kuoling tidak mengerti. Kau harus bertanya padanya sendiri nanti. Dewa Kaisar Mana hanya bisa berkata, kalau begitu, jika ada kesempatan di masa depan, mari kita undang orang itu ke tempat kita. Ya, akan ada kesempatan. Setelah mengatakan itu, Dewa Kaisar Kuoling kembali untuk berlatih. Dewa Kaisar Mingwu bergumam, bocah ini, sihir macam apa yang dia miliki sehingga Dewa Kaisar Kuoling begitu sopan padanya? Namun, tidak ada yang bisa memberitahu Dewa Kaisar Mana tentang hal itu. Karena penasaran, ia mengutus orang-orangnya untuk diam-diam menyelidiki latar belakang Lin Tian. Lin Tian, tentu saja, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan para Dewa Kaisar. Saat ini, ia masih berjalan di sepanjang koridor yang panjang. Saudara Lin, berapa lama lagi kita harus berjalan? King Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bahkan Lin Tian sendiri tidak terlalu yakin. Mengenai hal ini, kita hanya akan tahu setelah keluar dari sini. King Yu hanya bisa terus berjalan. Setelah 1 jam, mereka bertiga akhirnya keluar dari tempat itu dan memasuki wilayah yang dipenuhi gunung-gunung salju. Pada saat yang sama, gunung-gunung salju itu memancarkan aliran udara redup ke segala arah, yang ternyata adalah ki hantu. Betapa pekatnya aura hantu ini. King Yu terkejut, sementara Ming Yingyue mengerutkan kening, jadi pegunungan salju surgawi seperti ini? Lin Tian melirik sekeliling, tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Ming Yu ragu, tetapi King Yu berkata dengan penuh semangat, kalau begitu aku akan mulai berlatih dulu. Setelah mengatakan itu, King Yu tidak mengikuti Lin Tian dan langsung melompat pergi meninggalkan tempat itu. Ming Yu mendesah, akar penghantar dewa ini memang sangat istimewa. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kau akan mengikutinya atau ingin pergi sendiri? Lin Tian tiba-tiba menatapnya. Ming Yu berkata dengan sedikit enggan, kau adalah guru leluhurku. Tentu saja aku akan mengikutimu dan belajar keterampilan di sepanjang jalan. Kau ingin belajar? Lin Tian tampak tidak terlalu serius, tetapi Ming Yu merasa ini adalah kesempatan untuk menguji Lin Tian. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin, tapi aku yakin kau tidak memiliki teknik ilahi elemen kayu yang kuat untuk diajarkan padaku. Meski aku mengajarkanmu, mungkin kau tidak akan bisa mempelajarinya. Lin Tian tersenyum tak berdaya. Namun, Ming Yu bersikeras, itu karena kau tidak memilikinya, bukan karena aku tidak mau belajar. Lin Tian hanya tersenyum. Pernahkah kau mendengar tentang satu bunga, satu dunia? Satu bunga, satu dunia? Tentu saja aku tahu. Itu adalah teknik ilahi kayu dari pemimpin wilayah ilahi selatan. Katanya, itu adalah teknik tingkat Dewa Kaisar dan termasuk salah satu yang sangat langka. Jika kau bisa belajar, aku bisa memberikannya padamu. Lin Tian tersenyum pada Ming Yu, tetapi Ming Yu segera tertawa sinis, jangan bercanda. Konon, setelah teknik itu jatuh ke tanah tandus Dewa Kaisar, tidak ada yang pernah melihat pemimpin langit pengadilan lagi. Aku mendapatkannya secara kebetulan, apakah kau menginginkannya? Lin Tian tersenyum dan menatap Ming Yu. Ming Yu berpikir bahwa Lin Tian sedang menggodanya, jadi ia mengejek, jangan membual. Lin Tian tersenyum. Dengan satu pikiran, energi kayu dari percikan ilahinya menyebar dan sebuah bunga muncul di tangannya. Bunga itu melayang ke udara dan berubah menjadi tanaman hijau. Tak lama kemudian, daerah sekitarnya dipenuhi tanaman hijau dan bunga-bunga, benar-benar berbeda dari daerah bersalju. Hal ini membuat Ming Yu membelalakan matanya. Ini... Lin Tian tertawa dan berkata, lihat, ini adalah satu bunga, satu dunia. Namun, aku hanya seorang dewa biasa, jadi kekuatanku tidak terlalu besar.
Lalu tanaman itu menghilang, dan Mingyu terlihat gelisah. Guru leluhur, ajari aku. Aku ingin belajar. Tadi kau bilang aku tidak punya teknik itu, bukan? Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, sedangkan Mingyu segera berkata, aku tadi bodoh. Benarkah kau merasa bodoh? Lin Tian tersenyum ringan, dan Mingyu langsung mengangguk. Ya. Lin Tian tersenyum. Masuk ke dalam alat sihirku. Salah satu klonku akan mengajarimu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian mengeluarkan sebuah lentera dan membiarkan Mingyu masuk, juga membiarkan MU2 mengajarinya. Dengan begitu, sekeliling menjadi sunyi. Lin Tian menghela napas, membimbing murid dan cucu murid benar-benar melelahkan. Pada saat ini, sesuatu bergerak di dalam salju, dan Lin Tian tertawa, sudah mengintip begitu lama, kurasa sekarang saatnya kau keluar. Dari salju yang dingin, muncul banyak sosok aneh yang terbentuk dari es dan udara hitam. Satu bunga, satu dunia, bagaimana bisa kau memilikinya? Sueleng bertanya dengan heran, dan Lin Tian tersenyum, aku mendapatkannya secara kebetulan. Ada masalah? Sueleng menatap Lin Tian dengan aneh, teknik sehebat itu sangat sulit dipelajari, tapi kau, seorang dewa biasa, berhasil menguasainya. Aku memang telah mempelajarinya, tetapi teknik ini memerlukan penghalang atau ruang khusus untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Tanpa kemampuan dan kekuatan seorang penguasa dewa, teknik ini tidak akan terlalu kuat. Lin Tian tersenyum merendah. Tetap saja, kau sudah mempelajarinya. Kenapa? Apa kau tertarik padaku? Lin Tian tersenyum pada Sueleng, yang dengan dingin menjawab, aku memiliki akar dewa air, jadi elemen kayumu tidak berguna bagiku. Aku juga tahu banyak teknik air. Jika kau mau belajar, aku bisa dengan enggan menerimamu sebagai muridku. Lin Tian tertawa. Tapi menurutku, lebih baik kau pikirkan dulu apakah kau bisa bertahan atau tidak. Setelah itu, para manusia salju mulai menyerang dengan seni hantu mereka. Namun, Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, kau tahu aku tidak takut pada seni hantu, tapi kau tetap menggunakannya? Bukankah itu terlalu naif? HMPH, sebentar lagi kau akan tahu betapa menakutkannya mereka. Sueleng terus mengendalikan para manusia salju. Akhirnya, teks hitam mulai berkedip di sekitar tubuh Lin Tian. Melihat itu, Lin Tian tertawa, menarik, kau ternyata menggunakan tato dewa hantu. Kau mengenal tato dewa hantu? Kalau begitu kau pasti tahu betapa menakutkannya itu, kata Sueleng. Namun, Lin Tian tersenyum, tato ini memang menakutkan, tapi tidak berpengaruh padaku. Sueleng membelalakan mata tak percaya. Tidak mungkin. Bahkan penguasa dewa pun harus menderita jika terkena ini. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan seorang dewa tertinggi, aku masih lebih kuat darinya. Lin Tian tersenyum percaya diri. Namun, Sueleng tidak mempercayainya. Ia terus menyuruh makhluk-makhluk itu untuk menyerang Lin Tian dengan lebih banyak tetu dewa hantu, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada efek sama sekali. Namun, Lin Tian hanya tersenyum padanya, aku sudah diserang berkali-kali, bukankah ini seharusnya sudah berakhir? Pada saat yang sama, Lin Tian mengeluarkan kayu mati, sementara Sueleng menghilang lagi karena ketakutan. Hal ini membuat Lin Tian tersenyum tak berdaya, tidak ada gunanya jika kau terus bersembunyi seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitiku. Begitu hati-hati? Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, aku datang ke Gunung Salju Surgawi untuk mencari seseorang, jadi jika kau tahu sesuatu, sebaiknya katakan langsung. Kalau tidak, aku akan menangkapmu dan menginterogasimu. Menangkapku? Mimpi saja. Lawannya tidak percaya bahwa Lin Tian bisa melakukan apapun padanya, jadi Lin Tian hanya berkata, kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain. Pada saat berikutnya, Lin Tian menghilang dari tempatnya. Saat itu, Sueleng sedang bersembunyi di sebuah gua es yang tersembunyi di dalam salju, sambil memperhatikan keadaan di luar gua. Aneh, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Sueleng mulai curiga. Namun, tiba-tiba Lin Tian muncul di belakangnya, aku ada di belakangmu. Lin Tian menyeringai, kau pikir bisa kabur? Sueleng langsung melarikan diri ke dalam istana bawah tanah, menutup pintu batu, dan mengaktifkan formasi pelindung. Ia menghela napas lega dan berpikir, kenapa aku begitu sial hari ini bertemu monster seperti ini? Namun, formasi di sekitarnya tiba-tiba mulai berubah, seolah dipengaruhi oleh sesuatu. Sueleng menjadi sangat terkejut, ini, ada apa ini? Pada saat itu, Lin Tian muncul dari dalam formasi dan tersenyum, aku sudah sedikit memodifikasi formasi ini agar kau tidak bisa keluar.
Memodifikasi formasi? Kau bercanda? Sueleng menganggap Lin Tian hanya bercanda, tetapi Lin Tian tetap tersenyum tenang. Kalau begitu, coba aktifkan lagi. Apakah formasi ini masih bisa digunakan? Sueleng mengira formasi itu masih bisa diaktifkan, jadi ia mencoba mengaktifkannya kembali. Namun, formasi itu tampaknya menjadi tidak terkendali. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tetap tidak bisa mengendalikannya. Hal ini membuat Sueleng semakin panik. Lin Tian duduk dengan santai dan tersenyum. Gadis, aku tidak suka membunuh orang, jadi sebaiknya kau jawab pertanyaanku dengan jujur. Aku seorang dewa tertinggi. Aku tidak akan takut padamu. Dewa tertinggi? Kalau begitu kenapa kau lari ketika melihatku? Lin Tian tersenyum mengejek. Sueleng menggerutu, karena peralatan magismu menekan level kultivasiku. Kalau begitu, kenapa tidak langsung menjawab pertanyaanku? Kenapa harus repot-repot melarikan diri? Lin Tian tetap tersenyum santai. HMPH, aku tidak akan mengkhianati Istana Salju Surgawi. Istana Salju Surgawi? Lin Tian menatap Sueleng dengan penuh rasa ingin tahu. Sueleng menatapnya dengan tajam dan berkata, benar. Istana Salju Surgawi adalah kekuatan misterius yang ada di antara dunia ilahi dan dunia ilahi hantu. Seberapa misterius? Lin Tian terus bertanya, tetapi Sueleng menyadari bahwa ia telah terlalu banyak bicara. Ia segera menolak untuk menjawab dan malah mencoba menyerang formasi untuk menghancurkannya. Namun, formasi itu sangat kokoh, sehingga Sueleng tidak bisa menembusnya sama sekali. Ia hanya bisa berdiri di sana, lalu tubuhnya mulai menjadi transparan, berubah menjadi bayangan. Lin Tian tiba-tiba berubah serius, teknik kekosongan hantu. Kau bahkan tahu tentang teknik kekosongan hantu? Sueleng tampak terkejut, tetapi Lin Tian berkata dengan dingin, teknik kekosongan hantu adalah teknik yang mengubah tubuh fisik menjadi bentuk seperti jiwa, mirip dengan bayangan. Benar. Dengan ini, aku bisa menembus formasi dan mengabaikan banyak seni ilahi. Setelah itu, Sueleng melesat melewati formasi dan menghilang. Lin Tian menjadi lebih serius, Hantom. Teknik kekosongan hantu menggabungkan tubuh fisik dan jiwa menjadi satu entitas virtual, memungkinkan penggunanya untuk melewati banyak penghalang serta meningkatkan kekuatan seni hantu dan seni ilahi beberapa kali lipat. Karena itulah, teknik kekosongan hantu selalu menjadi legenda di dunia ilahi hantu. Namun, setelah melihatnya secara langsung, Lin Tian yakin bahwa Sueleng bukan orang biasa. Oleh karena itu, ia melompati formasi dan mulai mengejarnya. Sueleng berkeliling Gunung Salju Surgawi, akhirnya tiba di sebuah istana hitam. Di luar istana hitam itu tertutup oleh salju, dan di alun-alun di depannya terdapat banyak harta magis. Harta-harta itu tampak sama persis dengan yang ditinggalkan oleh gurunya setelah wafat. Saat Lin Tian tiba, Sueleng yang berdiri di depan istana tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, kau benar-benar bisa mengejarku sampai ke sini. Seperti yang kukatakan, jika aku ingin menangkapmu, aku pasti akan menangkapmu." Lin Tian berkata dengan penuh percaya diri. Kemudian, Sueleng berkata dingin, "Apa kau tahu dari mana asal semua harta magis ini? Apa hubungannya dengan menangkapmu?" Gunung Salju Surgawi selalu menarik orang-orang hebat. Tetapi pada akhirnya, mereka semua mati di sini, dan harta mereka tertinggal. Sueleng mencoba menakut-nakuti Lin Tian. Namun, Lin Tian tidak peduli, apa hubungannya harta mereka denganku? Jika kau tidak segera pergi, kau akan mengalami nasib yang sama. Kau hanya akan meninggalkan harta magismu di sini. Sueleng memperingatkan. Lin Tian tertawa mendengar ini. Sueleng menatapnya dengan tajam, "Apa yang kau tertawakan? Kalau kau benar-benar sekuat itu, kau pasti sudah mengalahkanku. Kau tidak akan membuang waktu memperingatkanku untuk pergi." Lin Tian mengungkapkan pikirannya. Mendengar ini, Sueleng menjadi marah, "Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Jika kau bisa, silakan coba." Lin Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah mengabaikan semuanya. Sueleng mendengus, "Baiklah, aku akan membuatmu merasakan kekuatan formasi pencabut jiwa ini." Saat ia berbicara, cahaya hitam berputar di langit, membentuk pusaran. Banyak jiwa yang tersiksa melayang-layang di dalamnya, berteriak kesakitan. "Bocah, lihat ini. Setelah jiwamu tersedot ke dalam formasi ini, kau tidak akan bisa keluar lagi." Namun, Lin Tian tetap tersenyum santai. "Sayang sekali, formasi sekecil ini tidak akan berdampak apapun padaku." "Formasi kecil? Kau benar-benar suka bercanda." Lin Tian melihat bahwa lawannya tidak mempercayainya. Jadi dia menatapnya dan tersenyum, "Kau percaya bahwa aku tidak akan mengeluarkan jiwa-jiwa mereka?" "Tidak mungkin." Sueleng tidak percaya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kau benar-benar tidak percaya. Kalau begitu, aku harus membuktikannya. Jangan salahkan aku nanti."
Setelah Lin Tian selesai berbicara, ia melompat ke dalam pusaran. Tak lama kemudian, formasi itu hancur dan tak terhitung banyaknya jiwa beterbangan ke segala arah. Karena kekuatan unik yang menguasai tubuh para kultivator di Gunung Salju Langit, tubuh mereka tetap dalam kondisi sempurna. Oleh karena itu, ketika jiwa-jiwa ini kembali ke tubuh mereka, mereka mengusir energi yang ada di dalam tubuh mereka, menyebabkan semua orang hidup kembali. Namun, setelah mereka dibangkitkan, mereka begitu ketakutan sehingga mereka langsung meninggalkan Gunung Salju Langit tanpa berani melihat ke belakang. Ini adalah mimpi buruk bagi mereka. Melihat ini, Sue Leng tertegun. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah bilang itu hanya formasi kecil, kenapa kau tidak percaya? Lin Tian tersenyum sambil menatap Sue Leng, dan Sue Leng berkata dengan cemas, Kau akan mendapatkan balasan dari Gunung Salju Langit kami. Aku hanya ingin mencari seseorang. Kenapa kita harus menciptakan kebencian yang begitu dalam? Lin Tian tersenyum santai. Sue Leng mendengus dingin dan berbalik masuk ke dalam aula. Melihat Sue Leng melarikan diri ke dalam aula, Lin Tian tersenyum dan berkata, apa gunanya melarikan diri seperti ini? Jika kau berani masuk, aku jamin kau akan menyesal. Lin Tian berkata dengan santai, kalau begitu, mari kita lihat apa yang ada di dalam. Setelah berkata demikian, Lin Tian melangkah masuk ke dalam aula. Pintu utama aula tertutup dengan suara bang, dan udara dipenuhi aura hantu dan dewa. Di sekelilingnya, kabut hitam sangat tebal hingga dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Dari dalam kegelapan, Sue Leng berbicara dengan bangga, aku tidak percaya bahwa aura hantu yang 100 kali lebih pekat ini tidak bisa melakukan apapun padamu. Kau pikir aura hantu bisa melukaiku? Tentu saja. Tapi bagaimana jika aku adalah seorang kultivator hantu? Lin Tian tertawa sambil mulai menyerap aura hantu itu. Aura hantu yang begitu pekat justru menyebabkan akar spirit Lin Tian meningkat, dan tingkat kultivasinya pun ikut naik. Dari Dewa Bintang 1, ia langsung menjadi Dewa Bintang 2, membuat Sue Leng yang bersembunyi dalam bayangan kebingungan. Kenapa dia tidak terluka, malah mencapai terobosan? Namun, Lin Tian justru berkata dengan penuh rasa syukur, aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku aura hantu yang begitu baik. Kau? Sue Leng begitu marah hingga tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, Lin Tian diam-diam merasa senang dan berpikir, sepertinya, selama itu adalah ki dewa hantu, itu juga bisa mengubah akar dewa. Dengan itu, Lin Tian terus menyerap ki spiritual yang awalnya begitu pekat, hingga akhirnya menjadi lebih tipis. Tingkat kultivasi Lin Tian akhirnya berhenti setelah mencapai Dewa Bintang 3, dan ia tersenyum, baiklah, sekarang sudah habis. Sue Leng, yang berdiri di kejauhan, menatap Lin Tian dengan penuh kebencian. Dasar bajingan. Apakah kau masih punya cara lain? Lin Tian bertanya dengan senyum santai. Sue Leng telah mengeluarkan semua teknik yang dia miliki, tetapi tetap tidak berhasil. Ia hanya bisa menatap Lin Tian dengan marah. Melihat lawannya kehabisan akal, Lin Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu, sekarang giliranku. Aku tidak akan membiarkanmu menangkapku. Sue Leng kembali berlari mengitari aula, menghindari Lin Tian. Lin Tian segera menggunakan teknik pengubahan ruang untuk mengejarnya, hingga mereka tiba di sebuah ruangan rahasia dalam aula. Di sana, Sue Leng tiba-tiba menghilang. Lin Tian mengerutkan kening dan mulai mengamati ruangan itu. Menghilang? Setelah berpikir sejenak, Lin Tian tersenyum dan mengaktifkan teknik mata dewa. Dengan teknik mata dewa, semua bentuk penyembunyian menjadi sia-sia. Lin Tian langsung melihat Sue Leng yang sedang bersembunyi di sudut, menyatu dengan lukisan di dinding. Lin Tian berjalan mendekat, menatap lukisan itu, dan tersenyum, lukisan ini cukup bagus, tapi bersembunyi di dalamnya pasti terasa aneh. Sue Leng terkejut karena Lin Tian berhasil menemukannya, tetapi ia tetap mendengus, ya, aku memang bersembunyi di sini. Bukankah kau takut tidak bisa keluar? Aku sangat akrab dengan lukisan ini. Begitu aku masuk, aku bisa bersembunyi di mana saja. Jika kau berani masuk, aku jamin kau akan menyesal. Lin Tian tertawa, tadi aku sudah mendengar kata-kata itu, tapi sepertinya aku baik-baik saja. Tiba-tiba aku merasa bahwa di Istana Salju Langit ini tidak ada orang lain. Sampai-sampai mengirim seseorang sepertimu untuk menghadapiku. Aku sudah cukup kuat. Lin Tian tersenyum tak berdaya. Kecerdasanmu agak mengkhawatirkan. Kau? Sue Leng marah mendengar sindiran Lin Tian. Lin Tian, yang sudah siap,
tersenyum dan berkata, "Tunggu aku masuk, aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Jika kau punya nyali, masuklah." Lin Tian melompat ke dalam lukisan. Namun, dia tidak bisa langsung menyerang Sue Leng karena dia harus memodifikasi lukisan itu agar Sue Leng tidak bisa menggunakan teknik bayangan dalam lukisan. Untuk membatasi teknik hantu Void, Lin Tian membutuhkan seni hantu yang lebih kuat untuk menekannya. Namun, saat ini, Lin Tian belum memiliki seni hantu yang cukup kuat, jadi ia harus memanipulasi formasi di dalamnya. Sue Leng tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Tian, jadi dia mengejek, "Bukankah tadi kau ingin menangkapku?" "Tenang saja, aku akan segera melakukannya," kata Lin Tian sambil tersenyum. Sue Leng berdiri di atas sebuah batu hitam dan melihat ke sekeliling, hingga akhirnya Lin Tian melompat dan muncul di depannya dengan senyum santai. "Aku sudah di sini. Kau benar-benar berani masuk?" Sue Leng menyeringai dan mengangkat tangannya. Aura hantu menyebar, dan tiba-tiba pilar-pilar batu muncul di sekelilingnya. Sejumlah besar rantai muncul dari pilar-pilar tersebut, mengikat Lin Tian dan membelenggu jiwanya. Sue Leng tertawa puas. "Kali ini kau selesai." "Rantai batu jiwa? Cukup menarik, kau bisa menciptakan sesuatu seperti ini dalam sebuah lukisan," kata Lin Tian dengan nada menggoda. "Itu benar. Rantai batu jiwa." Sue Leng menjawab dengan bangga. Lin Tian hanya menghela napas, sayangnya, itu terlalu lemah. Seketika itu juga, Lin Tian merobek rantai-rantai tersebut dan menghancurkan pilar-pilar dengan satu gerakan. Sue Leng membuka matanya lebar-lebar, terkejut. "Kau?" Lin Tian tersenyum. "Nona, kau sudah sampai pada titik ini, masih ingin melawan? Berhentilah membuang-buang waktu, itu tidak ada gunanya." Lin Tian tersenyum saat melihat Cold Snow ini. Kali ini, Sue Leng kembali menggunakan teknik kekosongan hantu. Lin Tian juga mendengus dan berkata, "Lanjutkan mengejar jika berani." Dengan itu, Sue Leng terbang ke udara dan mengikuti di belakang Lin Tian. Ketika Sue Leng terbang ke udara, dia ingin keluar dari gulungan lukisan, tetapi ada banyak bayangan iblis di langit. Selain itu, dengan bantuan formasi, mereka menciptakan penghalang hitam. Sue Leng terjebak di dalam penghalang hitam dan tidak bisa pergi kemanapun. "Ini, apa yang terjadi?" Wajah Sue Leng berubah pucat ketakutan, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Meskipun teknik kekosongan hantu itu kuat, selama ada seni hantu atau seni jiwa yang cukup kuat, teknik itu bisa ditekan. Dan yang kau lihat sekarang disebut teknik 9 kematian. Teknik jiwa 9 kematian? Itu tidak mungkin." Lin Tian tertawa dan berkata, "Teknik jiwa 9 kematian ini ditargetkan pada tipe jiwa, jadi tidak mungkin kau bisa keluar. Tapi kau hanya seorang dewa Empyrean. Bagaimana bisa kau melepaskan sihir jiwa sekuat itu?" Sue Leng bertanya dengan cemas. "Aku tidak bisa, tetapi jika aku bekerja dengan lukisan ini dan kekuatan jiwamu, itu bisa dilakukan." Lin Tian tersenyum ringan. "Kekuatan jiwaku? Apa maksudmu?" Lin Tian tertawa jahat, "Aku bisa menggunakan kekuatan jiwamu sesuka hatiku." Kata-kata Lin Tian membuat Sue Leng ketakutan. "Kau bilang kau menggunakan kekuatanku? Menurutmu?" Kata-kata Lin Tian membuat Sue Leng tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa tergagap, Kau terlalu licik." Lin Tian tersenyum, "Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Kau sebenarnya ingin apa?" Sue Leng mulai ketakutan, tetapi Lin Tian menatapnya dan tersenyum. "Aku sudah bilang, aku hanya ingin mencari seseorang. Selama kau mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan menyulitkanmu." Sue Leng berkata dengan muram, "Aku tidak akan mengkhianati istana salju surgawi. Aku tidak memintamu untuk mengkhianati istana salju surgawi, jadi kenapa kau begitu panik?" Lin Tian berkata dengan pasrah. Sue Leng akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, siapa yang ingin kau tanyakan?" Lin Tian menunjukkan gambar Tian Luo, dan begitu Sue Leng melihatnya, matanya melebar. "Ini, dia pasti ada di sini, kan?" Lin Tian bertanya sambil menatap Sue Leng. Sue Leng menggertakkan giginya dan berkata, "Benar, dia memang datang ke sini. Selain itu, dia juga dipilih oleh para tetua istana salju surgawi." "Dipilih?" "Ya, fisiknya yang unik sangat cocok untuk berlatih di istana salju surgawi. Jadi para tetua membiarkannya berlatih di tempat rahasia dalam istana. Tapi aku tidak tahu di mana tempat itu." Sue Leng menjawab dengan jujur.
Kau tidak tahu? Apakah itu bisa dipercaya? Aku sudah mengatakan ini, apakah masih perlu berbohong padamu? Lin Tian tersenyum ringan, beberapa hal lebih baik dilihat langsung dari ingatan. Kau? Sue Leng terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum, kau ingin jiwamu keluar dari tubuh, atau aku yang masuk ke dalam kesadaranmu? Mendengar ini, Sue Leng menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jadi kau berbohong padaku? Lin Tian tersenyum padanya, dan Sue Leng mendengus, itu karena aku tahu banyak rahasia istana salju surgawi, dan rahasia ini sangat penting, jadi aku tidak akan membiarkanmu melihat ingatanku. Lin Tian tersenyum aneh dan meninggalkan tubuhnya. Dalam sekejap, dia masuk ke dalam penghalang dan memasuki ruang kesadaran Sue Leng. Sue Leng terkejut melihat Lin Tian masih berdiri di hadapannya dalam ruang kesadaran. Kau, bagaimana bisa masuk ke sini? Aku bisa masuk jika aku mau. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Sue Leng menatapnya dengan aneh, kau benar-benar monster. Terima kasih atas pujiannya. Lin Tian tersenyum, sementara Sue Leng bertanya dengan serius, sebenarnya, siapa kau? Itu bisa kita bicarakan nanti. Setelah mengatakan itu, Lin Tian mulai membentuk segel dan segera mengunci jiwanya. Saat Sue Leng melihat jiwanya terkunci, dia mulai berjuang dengan keras. Lin Tian perlahan menariknya mendekat. Namun, pada saat itu, muncul kekuatan jiwa yang kuat di ruang kesadaran. Siapa yang mengizinkanmu menggertak murid kami dari istana salju surgawi? Setelah mengatakan itu, kekuatan besar langsung menghantam jiwa Lin Tian keluar dari tubuh Sue Leng. Ketika Lin Tian kembali ke tubuhnya, dia melihat sebuah pusaran muncul di langit. Lin Tian langsung menghancurkan penghalang jiwa 9 kematian dan menyapu Sue Leng pergi. Lin Tian menatap pusaran itu dengan bingung, kau tidak berani keluar? Aku adalah murid utama istana salju surgawi, Tong Huan Tian. Jika kau punya nyali, hadapilah aku. Sebuah suara datang dari pusaran itu, dan pusaran itu terus berputar. Lin Tian menatapnya dengan dingin, lalu kenapa? Lin Tian melompat ke dalam pusaran dan menghilang. Saat ini, di atas awan di atas gunung salju surgawi, ada sebuah istana. Di dalam istana ini, seorang pria mengenakan mantel wol putih tebal menatap Sue Leng dengan alis berkerut. Apa yang terjadi di sini? Kakak senior. Ekspresi Sue Leng terlihat buruk. Pria ini adalah murid utama istana salju surgawi, Tong Huan Tian. Kultivasinya berada di tingkat 9 bintang, hanya selangkah lagi menjadi kaisar dewa. Saat Sue Leng melihatnya, dia dipenuhi ketakutan. Namun, ketika dia tetap diam, Tong Huan Tian berkata dengan dingin, bicara. Sue Leng tidak punya pilihan selain menjelaskan semuanya. Tong Huan Tian kemudian bertanya dengan serius, jadi, dia menyelamatkan semua orang? Itu semua salahku yang ceroboh karena mengaktifkan formasi itu. Siapa sangka dia akan menghancurkannya dan membiarkan jiwa-jiwa itu kembali ke tubuh mereka? Tong Huan Tian hendak mengatakan sesuatu ketika suara Lin Tian terdengar dari luar aula, kenapa tidak keluar sekarang? Tatapan Tong Huan Tian menjadi dingin, biarkan aku melihat siapa yang berani berbuat seperti ini. Tong Huan Tian keluar dan menatap Lin Tian, seorang dewa bintang 3. Bocah, kau hanya seorang dewa rendahan. Berani-beraninya kau datang ke sini? Empyrean God pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kan? Lin Tian berkata dengan percaya diri. Tong Huan Tian menyeringai, kau terlalu percaya diri. Tiba-tiba, salju di sekitar Lin Tian membeku dan mengurungnya. Sue Leng melihat ini dan menghela napas lega. Kakak senior, kau memang hebat. Dalam menghadapi kekuatan sejati, semua trik kecil tidak ada artinya, kata Tong Huan Tian dengan dingin. Namun, Lin Tian tertawa aneh. Apa? Kau pikir membekukanku bisa mengalahkanku? Kau pikir masih bisa keluar? Saat itu, tubuh asli Lin Tian muncul di aula dan tersenyum. Kalian hanya membekukan bayanganku, apa perlu sebahagia itu? Keduanya terkejut dan berbalik. Lin Tian berdiri di sana tanpa cedera. Bagaimana mungkin? Sue Leng tercengang. Namun, Lin Tian tersenyum pada mereka berdua. Kalian berdua, kenapa menatapku seperti itu? Sue Leng segera berkata kepada Tong Huan Tian, kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Dia hanya seorang dewa Empyrean. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tong Huan Tian masih meremehkan Lin Tian. Sesaat kemudian, es mulai terbentuk di sekitar Lin Tian. Namun,
Suara tawa Lin Tian kembali terdengar di sekitar mereka. Raja ilahi memang raja ilahi. Kekuatannya memang sangat hebat. Sayangnya, meskipun kau menyentuhku, kau tidak akan bisa melakukan apapun kepadaku. Pada saat itu, tubuh asli Lin Tian muncul di tempat lain, dan yang membeku tadi hanyalah bayangannya. Tong Huan Tian yang marah pun semakin geram. Selain bersembunyi, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku masih bisa memikirkan cara untuk menghadapi kalian. Lin Tian tersenyum, sementara Tong Huan Tian mengejek, menghadapi kami? Dengan kekuatanmu yang hanya tahu cara menghindar? Jangan khawatir, kita punya banyak waktu. Saat itu, Lin Tian menggunakan teknik Buddha, menyebabkan tubuh mereka berdua bersinar dengan cahaya keemasan dan suara misterius mengelilingi mereka. Sueleng terkejut, kakak senior, ini apa? Tong Huan Tian melihat sekelilingnya dan berkata tanpa rasa takut, ini hanya trik untuk menakut-nakuti kita. Sueleng tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menghela napas lega dan berkata kepada Lin Tian, bocah, sepertinya kau hanya bisa menakut-nakuti orang. Aku tidak pernah menggertak. Lin Tian tersenyum tipis, sementara Sueleng mencibir, lanjutkan saja aktingmu. Saat itu, Tong Huan Tian mulai mengerahkan teknik ilahi, menyebabkan salju berterbangan kemana-mana. Di dalam kepingan salju itu, muncul bayangan-bayangan, seolah-olah Tong Huan Tian ada di dalamnya. Lin Tian tersenyum setelah melihatnya, aku sudah mengenal semua teknik ilusi salju. Bocah, kau tahu banyak juga. Tong Huan Tian tertawa, lalu tiba-tiba menghilang dan muncul dari kepingan salju, melancarkan serangan telapak tangan ke arah Lin Tian. Namun, yang diserang hanyalah bayangan lagi. Meskipun begitu, Tong Huan Tian terus bergerak di antara kepingan salju. Lin Tian tidak bodoh, karena teknik ilusi salju, menggunakan salju sebagai alat teleportasi, memungkinkan penggunanya bergerak kemana saja dengan cepat dan sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, Lin Tian langsung mengubah dirinya menjadi sebutir pasir dan bersembunyi di antara salju. Ketika Tong Huan Tian kehilangan targetnya, dia melihat sekeliling dan berkata, kemana dia pergi? Sueleng juga tampak bingung. Meskipun dia menghilang, cahaya emas dan suara di tubuh kita masih ada. Tong Huan Tian mengernyit, terbang ke atas. Baik. Sueleng dan Tong Huan Tian langsung melayang ke udara. Begitu mereka keluar dari jangkauan serangan Lin Tian, efek teknik Buddha pun menghilang. Sepertinya bocah itu ada di bawah sini, tapi dia sangat ahli dalam bersembunyi. Tong Huan Tian mendengus ketika melihat cahaya emas lenyap. Sueleng mengeluh, dia hanya seorang dewa Empirean, mengapa begitu sulit untuk ditaklukkan? Tampaknya satu-satunya cara untuk menangkapnya adalah dengan menggunakan cermin salju surgawi milik Istana Salju Surgawi. Setelah mengatakan itu, Tong Huan Tian melambaikan tangannya, dan cermin raksasa muncul di langit. Cermin itu memancarkan cahaya yang menerangi segalanya, dan dengan cepat menemukan tempat persembunyian Lin Tian. Itu pasirnya? Tong Huan Tian tertawa dingin. Sueleng bersorak, bocah ini benar-benar hebat, bisa berubah menjadi sebutir pasir. Lihat aku membunuhnya. Tong Huan Tian langsung mengkondensasi pedang es dan melesat ke arah pasir itu, menusuknya dengan ganas. Namun, Lin Tian kembali menghilang. Hal ini membuat Tong Huan Tian sangat marah. Sial. Saat itu, Lin Tian muncul di sebelah cermin salju surgawi, menatapnya dan tersenyum, cermin ini cukup bagus. Bocah, itu adalah harta ilahi kami. Aku tahu, tapi sekarang ini bukan milik kalian lagi. Lin Tian dengan satu tangan meraihnya dan menyimpannya. Kau? Tong Huan Tian membelalak, sementara Sueleng juga terpana. Bagaimana ini bisa terjadi? Cermin salju surgawi adalah benda suci Istana Salju Surgawi, hanya sedikit orang yang bisa menyentuhnya. Bahkan Tong Huan Tian hanya bisa menggunakannya dalam batas tertentu, dan tidak mungkin mengambilnya. Namun sekarang, Lin Tian telah mengambilnya begitu saja, membuat Tong Huan Tian dan Sueleng terkejut. Lin Tian tersenyum, tanpa harta suci itu, kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bocah, tapi kau juga tidak bisa melakukan apapun pada kami. Tong Huan Tian mendengus, dan Sueleng juga menimpali. Benar. Namun, Lin Tian kemudian menatap istana besar di atas awan dan berkata, aku yakin Istana Salju Surgawi tidak hanya berisi kalian berdua. Apa maksudmu? Tong Huan Tian mengerutkan kening, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, karena Istana Salju Surgawi ini begitu misterius, aku akan melihat sendiri apa yang ada di dalamnya. Setelah itu, Lin Tian melompat masuk ke istana, membuat mereka berdua terkejut.
Tong Huan Tian segera mengejarnya, tetapi Lin Tian menghilang dalam sekejap. Sue Leng juga ikut mengejar. Kakak senior, bagaimana sekarang? Dia menghilang begitu saja. Tong Huan Tian berkata dengan dingin, Istana Salju Surgawi menyimpan banyak rahasia. Jika dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, itu bisa menjadi masalah besar. Tong Huan Tian lalu berkata dengan tegas, tutup jalur keluar Istana Salju Surgawi. Biarkan dia masuk, tapi dia tidak bisa keluar. Baik. Sue Leng segera menutup jalur keluar, lalu kembali dan bertanya, lalu, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita cari dia di dalam istana ilahi. Setelah berkata demikian, Tong Huan Tian membawa Sue Leng untuk mencari Lin Tian. Pada saat itu, Lin Tian sudah masuk lebih dalam ke dalam istana. Namun, dia merasa bingung. Di dalam istana salju surgawi yang besar, hanya ada 2 orang yang berjaga. Kemana yang lainnya? Lin Tian bertanya-tanya. Setelah beberapa saat, dia merasakan keberadaan banyak orang. Dengan rasa penasaran, dia berjalan ke arah sumber energi tersebut dan tiba di sebuah aula samping. Di dalam aula tersebut, ada banyak patung es, dan di dalam setiap patung, terdapat seorang manusia. Orang-orang ini sedang berlatih, dan di bawah patung-patung es itu, terdapat aura gelap yang terus mengalir masuk ke dalam mereka. Tampaknya mereka semua adalah kultivator hantu, Lin Tian bergumam. Saat para kultivator yang sedang berlatih itu menyadari kehadiran orang asing, mereka langsung bertanya, siapa kau? Kenapa kau menerobos masuk? Mereka berteriak satu persatu, tetapi Lin Tian hanya tersenyum saat menatap aura gelap yang pekat, aku datang untuk mencari seseorang. Sebelum mereka bisa bereaksi, Tong Huan Tian dan Sue Leng sudah mengejar. Siapa dia? Salah satu kultivator bertanya pada Tong Huan Tian. Namun, Tong Huan Tian hanya menatap Lin Tian dan berkata, tangkap dia sekarang juga. Tong Huan Tian mendengus ketika melihat apa yang ditemukan Lin Tian. Bocah, jika kamu berani membuat masalah, aku pasti akan membunuhmu. Aku hanya ingin mencari tahu tentang satu orang, mengapa harus begitu bersemangat? Tong Huan Tian menatapnya dan berkata, Istana Salju Surgawi tidak akan memberitahumu apapun. Oh, jadi, bahkan nyawa mereka tidak bisa digunakan untuk menukarnya? Lin Tian menunjuk ke kelompok orang dan berkata, coba saja bergerak. Lin Tian tertawa, sepertinya aku harus mencobanya. Melihat Lin Tian hendak bergerak, sebuah pemikiran segera melintas di benak Tong Huan Tian. Dia lalu mengaktifkan penghalang Raja Dewa dan melindungi semua orang di ruangan itu dalam penghalangnya. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa tetap diam. Selama aku di sini, lupakan saja rencanamu untuk menyakiti mereka. Tong Huan Tian berjanji dengan sungguh-sungguh, tetapi Lin Tian hanya tersenyum. Untuk mengalahkan mereka, aku tidak perlu menyentuh mereka. Aku rasa kau tidak berani memasuki penghalang Raja Dewa milikku. Tong Huan Tian berkata dengan percaya diri, sementara Lin Tian menyeringai aneh, tunggu sebentar, kau akan tahu. Dengan itu, Lin Tian mengaktifkan kemampuannya untuk menyerap aura hantu. Lin Tian hanya melihat ki hantu dari tempat pelatihan itu mengalir ke dalam tubuhnya, sangat mengurangi jumlah ki hantu yang dibutuhkan oleh para kultivator. Hal ini mengejutkan semua orang, kakak senior, dia menyerap aura hantu. Mendengar ini, Tong Huan Tian terkejut, lalu memperingatkan Lin Tian, aku sarankan kau berhenti sekarang juga, kalau tidak apa? Lin Tian menatap Tong Huan Tian dengan senyum. Sementara itu, Tong Huan menggertakkan giginya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tong Huan Tian tidak bisa pergi, sementara Sue Leng masih berkata dengan marah, cepat hentikan. Kalian bisa menghentikanku, jika kalian memberitahuku di mana orang itu berada. Lin Tian menatap Sue Leng dengan dingin. Aku sudah bilang, dia dipilih oleh para tetua untuk berlatih, bagaimana aku bisa tahu? Siapa para tetua itu? Di mana tempat latihannya? Lin Tian bertanya dengan dingin. Sue Leng ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tong Huan Tian menghentikannya. Jangan. Tapi kakak senior, nanti dia akan menghancurkan jalur ki hantu tempat latihan ini. Mendengar ini, ekspresi Tong Huan Tian berubah suram, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, waktu kalian untuk memilih semakin sedikit. Jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membunuhmu. Jika kau bisa menangkapku. Lin Tian tetap tersenyum tenang, sementara wajah Tong Huan Tian menjadi pucat. Akhirnya, dia berkata, baiklah, aku akan memberitahumu. Katakan.
Tong Huan Tian menatap Sue Leng dengan tak berdaya dan berkata, "Bilang saja." Sue Leng buru-buru berkata, dia dibawa oleh para sesepuh istana salju surgawi ke altar ilahi salju surgawi. Di mana altar salju surgawi? Jalanilah koridor ini, kau akan melihat sebuah formasi. Setelah melewati formasi itu, kau akan sampai di altar salju surgawi. Para sesepuh juga ada di sana. Sue Leng menunjuk keluar dan menjelaskan. Lin Tian tersenyum setelah memahami, jangan coba-coba menipuku, atau aku akan kembali. Setelah mengatakan itu, Lin Tian melompat dan pergi ke ujung koridor. Semua orang di tempat kejadian menghela napas lega, akhirnya dia pergi. Dengan teriakan hormat, Sue Leng segera mengikuti Tong Huan Tian dan mengejar Lin Tian. Di tempat latihan itu, orang-orang mulai merasa ketakutan. Bocah Empyrean God ini benar-benar menakutkan. Itu benar, dia terlalu sulit untuk ditangani. Sementara mereka berdiskusi, Lin Tian tiba di formasi yang disebutkan tadi. Sekilas, terlihat bahwa formasi itu dipenuhi dengan kepingan salju yang terus turun tanpa henti. Namun, hanya ada lapisan salju yang tipis di dalam formasi tersebut. Saat Lin Tian hendak masuk, Tong Huan Tian muncul dan berkata, "Formasi ini adalah formasi terkuat di istana salju surgawi kami. Sebaiknya kau pikirkan lagi." Sue Leng juga mengancam, formasi ini hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berada di level Kaisar Dewa. Jika kau masuk, kau pasti akan mati. Aku pikir kalian lebih baik diam di luar dan menonton saja. Lin Tian tersenyum jahat dan melangkah ke dalam formasi. Sue Leng terkejut, kakak senior, dia benar-benar masuk. Kalau begitu, kita lihat saja bagaimana dia mati. Lin Tian pun mulai menghilang dalam formasi itu. Tong Huan Tian ragu sejenak sebelum berkata, "Laporkan kepada para sesepuh bahwa seseorang telah menyusup ke dalam formasi altar ilahi salju surgawi." Baik. Sue Leng segera mengeluarkan jimat transmisi suara, menyampaikan pesannya, lalu mengirimkannya. Tong Huan Tian berkata dengan dingin, dengan kehadiran para sesepuh, bocah itu pasti mati. Sue Leng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak senior, mengapa dia begitu bersikeras mencari gadis itu?" "Aku juga tidak tahu." Tong Huan Tian menggelengkan kepalanya, sementara Sue Leng semakin curiga. Di dalam formasi, Lin Tian melihat salju putih di mana-mana. Semuanya tampak seperti tanah datar, dan dia tidak bisa menentukan arahnya. Seberapa besar altar salju surgawi ini? Lin Tian menemukan bahwa kesadarannya tidak terlalu efektif, membuatnya mengernyit. Saat itu, suara tua terdengar dari langit, siapapun yang berani menyusup ke altar ilahi salju surgawi akan mati. Mendengar suara itu, Lin Tian justru menjadi bersemangat dan tersenyum. "Aku baru saja masuk, apa yang bisa kau lakukan padaku? Meskipun masih muda, kau berbicara terlalu sombong. Apakah kau benar-benar menganggap dirimu luar biasa?" Orang tua itu mendengus. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kaisar Dewa beberapa bintang juga tidak terlalu hebat." "Tidak hebat? Bocah, aku adalah Kaisar Dewa, sedangkan kau hanya Dewa Surgawi." Lin Tian sengaja memprovokasi, "Meskipun kau adalah Kaisar Dewa, kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku." "Tak bisa berbuat apa-apa? Bocah, kau terlalu sombong." "Tak percaya? Cobalah saja." Suara itu menjadi dingin, "Untuk menghadapi kau, aku tidak perlu turun tangan sendiri." Tiba-tiba, salju mulai bergerak dan tanah terbelah. Seekor terenggiling bersisik abu-abu muncul. Namun, terenggiling ini bukan terenggiling biasa, melainkan binatang istimewa dengan darah keturunan dewa. Melihat ini, Lin Tian tertawa, "Kebetulan, aku sedang kekurangan binatang tipe tanah." "Bocah, kalau kau tahu itu adalah binatang istimewa, maka kau pasti tahu betapa menakutkannya. Binatang mutan saja. Bukan masalah besar." Lin Tian meremehkan. Terenggiling itu tiba-tiba membesar, lalu menghilang. Saat muncul kembali, ia berada di bawah kaki Lin Tian dan menciptakan lubang besar. Lalu, sisik-sisiknya membentuk penghalang, menjebak Lin Tian dan menyeretnya ke lubang dalam. Sekejap kemudian, semuanya tertutup salju, seolah tidak ada yang terjadi. "Kau terlalu percaya diri." Orang di balik bayangan merasa puas dan pergi. Namun, dari dalam penghalang, Lin Tian tersenyum, "Kemampuanmu lumayan juga." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?